Nah, jemaah, Habib itu gimana Ustadz? Mereka mengatakan dirinya ada keturunan Nabi. Kalau memang nasabnya sampai Nabi, iya, dia keturunan Nabi. Karena orang-orang Indonesia mengatakan kalau di Saudi sana nggak ada nama-nama Habib, di sana nggak ada, sama-sama aja. Nggak tahu di Indonesia tuh kenapa dikatakan keturunan Nabi itu harus Habib. Ana nggak tahu, nggak paham. Ana belum baca ceritanya gimana ceritanya itu. Tapi yang jelas di Saudi itu kita nggak tahu Habib itu mana, karena mereka nggak mengatakan diri saya Habib nih. Oh, diri saya ini. Bahkan keturunan Nabi SAW pun nggak ada yang mengatakan, oh saya cucu Nabi SAW, nggak ada. Mereka nggak ada yang mengaku. Karena biarlah, nah itu keturunan Nabi SAW, saya keturunan Nabi, nggak perlu diheboh-hebohkan dan yang lainnya. Kalau memang nasabnya itu sampai kepada Nabi, kemudian yang tadi Abu Qasim, kemudian Abdul Muthalib, berarti beliau adalah keturunan Nabi SAW, keturunan Nabi. Maka kita sayangi mereka, kita cintai mereka, apa yang mereka sampaikan dari kebenaran kita ikuti dan doakan mereka kebaikan. Tapi kalau ada yang mereka menentang syariat Allah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Nah, terus gimana? Boleh kita duduk di majelis mereka? Kalau antum yakin yang dia sampaikan adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak ada penyimpangan, duduk silakan. Tapi kalau aneh-aneh nggak jelas, diajak antum cari berkah dan yang lainnya nggak ada dalil dari Nabi SAW, bahkan sampai ada majelis mereka yang nyaci maki orang lain. Disebutkan ya afwan, yang minta maaf, anjing, goblok, tolol katanya itu. Itu bukan dari keturunan Nabi. Nabi nggak pernah ngajarkan hal tersebut. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW, la ta'anan wala fahasan. Lidah Nabi itu nggak suka mencaci maki dan merendahkan orang lain. Karena kita kan belum tentu lebih baik daripada orang yang kita cela. Belum tentu. Antum mungkin keturunan Nabi misalnya. Nyala orang lain memang jamin antum keturunan Nabi itu masuk surga. Nggak ada yang jamin kita, jemaah. Nggak ada yang jamin kita. Dan bisa jadi orang yang kita cela ini lebih mulia daripada kita sendiri. Dan pernah kita ceritakan kan, Ibnu Umar, ketika Nabi SAW mengatakan, oh nanti dari lorong ini akan keluar ahli surga. Ternyata yang keluar sahabat yang tidak terlalu terkenal. Nggak ada orang banyak kenal dia. Baru selesai wudhu, kemudian bawa sandalnya. Nabi mengatakan 3 kali. 3 kali mengatakan hal tersebut. Akhirnya Ibnu Umar penasaran. Berusaha nyari cara supaya nginap di rumah sahabat tersebut. Ternyata kata Ibnu Umar, nggak ada amalan-amalan yang bagus dikerjakan. Sampai saya mau meremehkannya, kata Ibnu Umar. Meremehkannya. Dan antum tahu kan Ibnu Umar luar biasa, sahabat yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kencing di tempat sampah, dia pun kencing ke arah mana. Sampai Nabi pernah istirahat beberapa menit, dia istirahat di sana. Sholat di ini 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Itu sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Jangan, amalannya luar biasa. Cuman apa kata, sampai saya mau meremehkan sahabat tersebut. Nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja dia. Ternyata ada amalan tersembunyi. Apa itu? Dia tidak mendapati dalam dirinya ada rasa hasad. Ibnu Umar mengatakan itu yang berat kita kerjakan. Sekelas Ibnu Umar yang amalannya banyak, dia hampir meremehkan orang lain dan dia segera kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mengakui bahwasanya orang itu adalah ahli surga. Rendah mungkin orang itu di matanya, tapi ternyata dia ada di surga. Maka nggak pantas kita macam-macam lah, memaki orang, mencaci maki orang, menghina orang dan yang lain. Nah, kalau dia adalah nasabnya sampai kepada Nabi, berarti dia adalah keturunan Nabi. Ada pun istilah Habib dan yang lainnya, Anda belum baca sejarahnya kayak gimana itu. Tapi yang jelas di luar-luar sana tidak ada yang mengatakan, oh saya ini adalah Habib dan yang lain. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Bismillah, mungkin menyambung ke pertanyaan yang tadi. Kesimpulannya kan kita saat ini melihat bahwa ya mungkin sekarang yang kita tahu anak dan cucu Nabi itu Habib ya di Indonesia ini, tapi dari kenyataannya kan tidak memperlihatkan, tidak, kalau kita melihat tidak layak untuk dimuliakan gitu ya, karena dengan beberapa tadi yang sudah disebutkan dakwahnya atau segala macam atau sikapnya segala macam. Nah jadi kita ini bagaimana untuk mengamalkan tadi ya yang barusan kita bahas, ada beberapa hal memuliakan, mencintai dan membela dan sebagainya itu, karena kita tidak punya melihat saat ini gitu kan, daripada kita ke beliau itu tadi
ya bagaimana kita supaya memang kita mengamalkan itu Ustaz. Nah, cara mengamalkannya saat ini ya udah, kalau memang mereka salah maka silahkan kita nasihati. Kalau antum lihat oh dia cucu Nabi, ya sudah imanin saja. Oh cucu Nabi, alhamdulillah. Ternyata dia adalah cucu Nabi, selesai. Adapun kalau ajarannya tidak benar itu enggak usah diikuti. Ya kita juga kadang-kadang nonton juga videonya. Ada Ustaz nonton, kadang Anda juga ngambil faedah dari ada perkataan-perkataan beliau juga bisa ngambil faedah. Adapun yang caci maki, yang hina dan yang lainnya, ya kita nggak ikut-ikutan. Cuman kita hati-hati juga. Kadang-kadang walaupun kajian beliau ada ini, kadang kita terbawa arus juga. Anda dengar tuh ada kajian belum, Masya Allah, sampai ada ya minta maaf yang tadi goblok, kemudian yang lainnya senang juga dengar dia, senang dia. Memang ya kadang ngeritik pemerintah gitu kan, dicaci maki ini dan seterusnya. Dengar itu enak, dengar ente. Maka kita juga hati-hati. Kalau memang banyak ya sesuatu yang dikhawatirkan kita nggak paham dengan hal tersebut, kita jauhi. Cara mencintainya cinta. Itu keturunan Nabi, alhamdulillah kita cinta dia Al-Habib, Masya Allah. Kalau kita ketemu ya udah antum salamin. Nggak perlu berlebih-lebihan mau salamin dan yang lainnya. Nah, berebutan dan yang mana sayang-sayang. Kalau antum bisa berjumpa bersalaman dengan dia, salaman, selesai. Jangan saling dorong, jatuh dan yang lainnya. Bahkan kita ketahui Hajar Aswad jemaah yang mulia dari surga aja kita nggak diperintahkan untuk saling dorong untuk memegangnya. Kalau jauh ya sudah, tinggal disalamin aja dari jauh. Selesai seperti itu. Nah, kemudian kita nggak perlu ikut-ikutan menghina mereka. Kalau mereka memang salah ya usah salah. Seperti itu. Kecuali untuk menyampaikan bahwasanya perbuatan mereka ini salah, maka sampaikan kepada orang-orang ini salah. Karena ada kan yang di YouTube kadang bahas-bahas Habib dia juga, nah dan seterusnya. Nah, karena banyak sekarang ini ngaku-ngaku, sampai ada yang kemarin mengatakan dirinya itu gak tahu Habib atau apa itu. Bukan Habib sih kayaknya itu. Yang dia mengatakan ada rokok yang huruf A-nya itu, dia mengatakan ini Allah ini katanya. Tauhid katanya. Nah, kan sangat-sangat tidak berakal sekali dia. Udah anak kecil, baru mondok berapa tahun mungkin, belum paham apa-apa, disuruh ceramah. Ini rokok tauhid ini katanya. Nah, tulisannya Allah dan yang lain. Memang kita harus hati-hati dengan hal itu. Kemudian banyak-banyak berdoa gitu ya. Karena memang setan itu mencari jarak untuk menyesatkan kita dari banyak hal. Maka terus berdoa mengatakan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Nah, Allah Ta'ala alam sahab, mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. InsyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita, kemudian menjaga keluarga kita, menjaga anak istri kita, kemudian menjaga suami kita bagi ibu-ibu. Kemudian semoga kita senantiasa menjadi hamba yang terus bertakwa kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.